Shalom Bapak Ibu terkasih, Jemaat GBI Gria Bukit Jaya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun saat ini kita masih beribadah online, tapi saya percaya ada sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang menyertai setiap keluarga masing-masing dimanapun kita berada saat ini. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan saat ini dan sampai kapanpun. Sebab itu Tuhan, kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami, syukur kami Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai kapanpun Tuhan, kami mau terus mengiring Engkau, kami mau setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku,
kekuatan di jiwaku Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mengiring-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, untuk memuliakan-Mu. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, kami Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, ini pujian syukur kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh berterima kasih Bapa. Kami mau setia Tuhan, sebab Engkau setia. Kami mau setia Bapa. Apapun Tuhan pergumulan kami mau terus mengiring Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan,
Kami mau terus mengiring Engkau Bapa, sebab kekuatan kami hanya dari Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab kami tak pernah sendiri. Kau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau teramat baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau setia, sebab itu kami pun mau setia Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita lebih lagi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita akan membacakan kredo bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami percaya dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan, sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus Allah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup resik. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendak-Nya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya dimampukan sebab kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk melawan segala apapun yang menjadi halangan rintangan di depan kita. Sama-sama kita naikkan, ku diberi kuasa. Haleluya. Yeay. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kembali Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk mendapatkan berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajar kami Tuhan, yang menopang kami, yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar berkat dan benih yang ditabung ini tidak sia-sia Tuhan, melainkan boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap
hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi menjelang siang ini Tuhan, kami semua boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh mengagung-agungkan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya sembah puji kami Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terlebih hamba-Mu Tuhan, pakai Tuhan, agar setiap tutur kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan dan mengubahkan. Agar kami semakin serupa seperti Engkau ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami sambut firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, dan hamba percaya Bapak Ibu diberkati. Dan kami juga percaya rekan-rekan kita yang kurang sehat disembuhkan. Haleluya. Pagi hari ini kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema tetaplah berdoa. Suatu tema yang tidak asing lagi bagi kita semua. Namun saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Suatu firman Tuhan di mana kita diajarkan untuk dekat Allah saja kita tenang. Ya, saya yakin semua sudah hafal. Dan kita juga pernah dengar dan kita pernah baca juga bahwa hendaknya kita tenang supaya kita dapat berdoa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ingin membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 62 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Ya, tadi saya katakan firman ini sudah populer, sudah biasa didengar, bahkan sudah seringkali dinyanyikan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Karena ketenangan ketika kita dekat dengan Allah. Dan tadi saya juga sudah katakan, di mana kita diajarkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat itu terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 yang berbunyi demikian. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini yang tadi saya katakan sangat populer dan familiar bagi kita semua. Kalau kita dengar sekilas dan kita baca sekilas, seakan-akan menjadi sebuah pertentangan, seakan-akan menjadi sesuatu yang kontradiktif.
di mana kitab Mazmur mengajarkan, menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin. Kita percaya itu semua. Amin. Karena di dalam Allah lah kita diberikan damai dan sukacita. Namun di dalam ayat lainnya dinyatakan oleh Rasul Petrus, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bertanya, berdoa itu membuat seseorang tenang atau dekat Allah kita tenang, atau tenangi diri dulu baru kita bisa berdoa? Menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Kalau kita baca sekilas, yang satu ayat menyatakan hanya dekat Allah saja kita tenang. Yang satu ayat menyatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang, mengajarkan kita tenang, mengajarkan kita berusaha tenang supaya kita dapat berdoa. Seakan-akan ayat ini kontradiktif, bertentangan. Sehingga kita bertanya, berdoa dulu kita bisa tenang atau kita tenangkan dulu supaya kita dapat berdoa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita spesifikkan pertanyaannya. Ya, kalau yang namanya tidak tenang kan galau, ya kan? Pikiran kacau, ya itu namanya tidak tenang, ya kan? Kita spesifikkan pertanyaannya, dapatkah orang galau berdoa? Dapatkah orang galau berdoa, saudara? Saya coba diskusikan saat di dalam ibadah WBI. Dapatkah seseorang yang galau berdoa? Oh, ada yang jawab, saya nggak bisa kalau galau berdoa, pikiran lagi kacau. Ada yang jawab, saya bisa. Memang sebagian orang berkata bisa saya. Sebagian orang juga berkata tidak bisa karena saya kacau. Saya harus mendapatkan ketenangan baru saya bisa mendekatkan Allah. Sementara firman Tuhan menyatakan di dalam Mazmur 62 jelas berkata, hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena ketenangan tidak dapat kita buat dengan kekuatan kita, hanya oleh Allah. Itu kata pemazmur. Sementara Rasul Petrus mengajarkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, atau dengan kata lain, tenangkan dirimu supaya kamu dapat berdoa. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, seakan-akan ayat ini menjadi sebuah ayat yang kontradiktif. Tergantung pribadi lepas pribadi. Oh, saya nggak bisa berdoa kalau saya sedang galau. Oh, saya bisa, Pak. Saya bisa. Justru karena kalau saya galau, saya mau dekat dengan Tuhan supaya saya dapat ketenangan, ya. Tergantung pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini saya ingin sengaja bawa kepada Bapak Ibu. Apakah ayat ini kontradiktif? Apakah ayat ini bertentangan? Maksud saya, Mazmur 62 ayat 1 dengan 1 Petrus 4 ayat 7. Apakah bertentangan? Saya nyatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bertentangan. Kenapa saya katakan tidak bertentangan? Saya katakan bahkan itu ekuivalen, saling mendukung. Tidak bertentangan sama sekali. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan ayat-ayat ini agar kita simak dengan baik, agar kita tidak menjadi bingung, ya. Oh, saya nggak bisa berdoa, Pak, kalau lagi galau. Oh, saya tenangin dulu, Pak, supaya saya bisa berdoa. Kan firman Tuhan yang ngomong supaya tenang dulu, Pak, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 jelas dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata tenang di sana di dalam bahasa aslinya itu ditulis nepaste. Di dalam bahasa Yunani katakan nepaste. Kata kerja aorus imperaktif.
Suatu kalimat perintah yang kalau kita artikan secara hurufiah adalah waspadalah, sober. Waspadalah dengan arti hati-hatilah. Ya. Lembaga Alkitab menerjemahkan dengan kata tenang. Bisa saja dengan arti tenang itu kita disuruh waspada, berhati-hati. Tetapi secara hurufiah kata nepaste itu berarti waspadalah. Hati-hati. Waspada terhadap apa? Hati-hati terhadap apa? Rasul Petrus jelas menyatakan, kuasailah di dirimu. Nah, kita harus mengerti apa yang dimaksud kuasailah dirimu di sini. Rasul Petrus mengajarkan kita supaya kita tuh waspada, hati-hati terhadap diri kita. Diri kita yang mana? Nah, dikatakan kuasailah dirimu. Kata kuasailah dirimu, yang saya pelajari, yang saya perhatikan, itu berarti jernihkan pikiranmu. Berusaha berpikir benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam bahasa aslinya memakai kata sopronesate. Bapak Ibu Saudara sekalian, paling enak nih ikannya sate aja, sate, ya kan? Kalau makan sate jangan berlebihan, kuasai diri kita, ya. Sopronesate itu bahasa Yunani dari bentuk aorist aktif imperatif, ya. Dengan kata dasar soproneo. Ini kata perintah, kuasailah dirimu. Soproneo itu berarti sound of mind, suara pikiran. Dan kita disuruh dikuasai pikiran kita, kendalikan pikiran kita, dan waspadai pikiran kita. Itu yang diinginkan oleh Rasul Petrus. Karena kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 1, itu ingin mengajarkan kita, di mana kita ingin belajar atau diajarkan untuk berpikir seperti Kristus. Rela menderita, tidak memikirkan hal yang kedagingan. Dan Rasul Petrus pun pernah mengalami ketika dia ditegur oleh Tuhan Yesus, di mana dikatakan, "Nyala engkau iblis." Iblis itu sedang mengganggu pikiran Petrus, karena Petrus memikirkan hal-hal yang duniawi, bukan hal yang dari Allah. Di dalam Matius 16 ayat 23 jelas di sana dinyatakan, "Nyala engkau iblis." Kepada Petrus, karena Petrus apa? Memikirkan hal yang duniawi, tidak memikirkan apa yang dikehendaki Allah. Itulah yang diinginkan Rasul Petrus agar kita semua umat manusia menguasai pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, waspadai pikiran kita. Karena pikiran kita liar, Bapak Ibu. Dan hari-hari ini gampang sekali kita dibuat emosi, gampang sekali kita dibuat khawatir dengan keadaan-keadaan, dan pikiran itu dibuat kacau oleh kuasa kegelapan. Ingat, Rasul Petrus pun mengingatkan kita, lawanlah si iblis, karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 jelas dikatakan. Dan di dalam ayat 7-nya kita diajarkan, serahkanlah khawatirmu. Khawatir itu ada di dalam pikiran kita, ketakutan. Itu yang harus diserahkan, itu yang harus kita kuasai, Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, kuasailah dirimu itu adalah suatu perintah untuk kita menguasai pikiran-pikiran kita agar tidak memikirkan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang saya katakan pikiran dosa. Pikiran yang tidak memuliakan Allah. Karena ketika kita tidak mempermuliakan Allah, pikiran kita hanya memikirkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, maka kita tidak dapat membina hubungan dengan Tuhan, kita tidak dapat berdoa. Sebab itu Rasul Petrus mengajarkan kita, waspadai pikiran kita, kuasai pikiran kita. Kalau pikiran kita tidak kita kuasai, kita tidak serahkan kepada Tuhan, makanya katakan serahkanlah
khawatirmu pada Tuhan. Kita harus serahkan. Saya pernah sampaikan khotbah ini tentang serahkanlah apa itu. Ganti pikiran kita dengan pikiran kebenaran firman Tuhan. Pikiran kekhawatiran kita, pikiran ketakutan kita, pikiran dosa kita, kita ganti dengan pikiran kebenaran firman Tuhan. Tadi saya katakan tidak bertentangan. Kalau Rasul Petrus mengajarkan kita suruh dikuasai pikiran kita, waspadai pikiran kita agar kita tidak memikirkan hal yang dosa, maka di dalam kitab Mazmur jelas diajarkan buat kita. Mazmur Daud ingin mengajarkan kita, kalau kita baca sampai ayat yang ke-6, kita diajarkan untuk kita apa? Untuk teguh beriman hanya kepada Yesus saja. Untuk percaya hanya kepada Yesus saja. Saya bacakan ayat ini sekali lagi. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemazmur ingin mengajak kita. Kata tenang ini sungguh. Kita mempunyai kesungguhan, mempunyai iman percaya bahwa Yesus adalah keselamatan kita, bahwa Yesus adalah kota benteng kita. Dan di dalam Yesus ada ketenangan, ada kekuatan. Bahkan dia katakan tidak akan goyah. Maka saya katakan tidak bertentangan, bahkan equivalen saudara. Sejajar, saling mendukung. Kita diajarkan untuk kita mengimani bahwa Tuhanlah kota benteng kita, bahwa iman percaya kita harus kuat, kokoh. Dengan kata lain, pikiran-pikiran kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Pikiran-pikiran kita mengarah hanya kepada Tuhan saja. Kita kuasai, kita tundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, si iblis selalu menggocok kita, mengganggu kita melalui pikiran kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita sudah sampaikan, kita dengar, saya sampaikan dan Bapak Ibu semua sudah dengar, tidak bertentangan dan bahkan kita diajarkan melalui dua ayat ini untuk kita tetap beriman, mengarahkan iman kita, tetap percaya, mengarahkan pikiran kita, mengimani bahwa Yesus adalah kota benteng kita. Jadi kita bisa lihat bahwa di dalam 1 Petrus itu mengajarkan untuk berpikir jernih atau berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita pikirkan adalah kebenaran firman Tuhan dan yang kita imani bahwa dia adalah kota benteng kita, kekuatan kita. Seperti apa yang diajarkan oleh pemazmur. Dengan kata lain, beriman teguh hanya kepada Allah saja, hanya kepada Yesus saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui telah ini kita mendapatkan sebuah pembelajaran. Dan kita semua tahu pembelajaran itu yang mengajarkan kita untuk tetaplah berdoa. Tetap untuk mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Tetap membina hubungan kepada Tuhan. Kita tahu berdoa adalah komunikasi dengan Allah. Kita tahu berdoa adalah membina hubungan dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa ini adalah sebuah atau kalimat ayat firman Tuhan terpendek kalau kita mau perhatikan ya Bapak Ibu saudara sekalian, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa ya. Sebelum kata tetaplah berdoa dikatakan bersukacitalah senantiasa ya. Tetap masih lebih pendek, tetaplah berdoa. Ayat yang terpendek kalau menurut saya, mungkin Bapak Ibu bisa temukan lagi, ada gak yang terpendek ya? Singkat,
gampang diingat, namun sulit dilakukan, saudara. Tidak mudah kita. Ingatnya kita tahu, tetaplah berdoa. Di mana 1 Tesalonika 5 ayat 17 untuk melakukannya. Apakah kita tetap berdoa? Nah, perhatikan kata-kata ini, saudara. Saya coba mempelajari dan menyimak kata tetaplah berdoa. Kalau diterjemahkan di King James itu pray without ceasing, yang berarti berdoalah terus menerus, berdoalah tanpa henti, berdoa tanpa henti. Jadi selalu kita membina hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan menurut saya tidak ada metodologi berdoa. Baik, memang kita suka diajarkan kalau berdoa, ya saya juga pernah menyampaikan harus seperti apa yang Yesus ajarkan dengan 5, ya doa untuk puji Tuhan dulu, penyembahan, ucapan syukur dan segalanya. Itu baik, saudara. Tapi itu tidak bisa menjadi sebuah metodologi yang baku. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, kita diajarkan teruslah berdoa. Tetaplah berdoa, berdoa terus menerus, tidak henti-hentinya. Loh, jadi kita bagaimana? Harus selalu dalam kamar. Bukankah firman Tuhan ada berkata kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Memang Tuhan Yesus mengajarkan itu, tapi bukan berarti kita selalu harus masuk kamar. Terus di kamar berdoa, saudara, nggak kerja-kerja, repot, saudara. Makanya ada pelayan-pelayan Tuhan juga harus hati-hati, harus seimbang. Kalau kemarin saya sampaikan, kita harus menghormati yang terlihat. Sebagai bukti kita menghormati yang tidak terlihat. Kalau kita melayani Allah, kita juga harus melayani yang terlihat. Jangan sampai ada pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan merasa sibuk di gereja, lupa di rumah. Kembali kepada konteks, kita harus terus berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya perhatikan di dalam bahasa Yunani dikatakan di sana, adia leptos pro se, saya ulangi, adia leptos pro ceste, ya. Yang tadi diterjemahkan berdoa tanpa henti. Berarti kita terus menerus loh. Di situ kalimat perintah present tense aktif, di mana kita harus terus lakukan. Nah, kata adialeptos itu ingin menunjukkan sebuah kata keterangan yang diterjemahkan tetaplah, itu tidak henti, terus dilakukan. Dan perintah berdoa itu berarti terus harus dilakukan. Bagaimana Bapak Ibu kita harus bisa berdoa terus menerus? Bisa, karena berdoa itu adalah hubungan hati kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dimanapun kita berada. Makanya ada ayat berkata akan datang nanti penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saat-saat ini akan terjadi, saudara. Menyembah di dalam roh kebenaran itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat ini kita tidak terbatasi. Saya tidak tahu ibu ada di mana, bapak ada di mana, tinggal di mana, mungkin sedang dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kita dapat berjumpa bersama, kita dapat memuliakan Tuhan, kita bisa connect dengan Tuhan, kita bisa berbicara dengan Tuhan, dan kita bisa mendengar Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada metodologi dalam doa, kita harus terus berdoa. Ibu-ibu sambil masak bisa berdoa, bisa. Bapak-bapak sambil bekerja bisa berdoa, bisa. Yang sambil masak, mungkin ibu-ibu masak tempe bisa bernyanyi, sukacitaku penuh, ya kan? Mungkin bermazmur bagi Tuhan meski makan tempe, saudara. Sukacita, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena apa? Pikiran kita mengarah kepada Tuhan, hati kita mengarah kepada Tuhan, kita sedang bangun hubungan dengan Tuhan. Memang baik, saudara,
Kita membangun hubungan pribadi ketika kita masuk kamar, duduk sendiri berdoa dengan Tuhan. Tapi kalau kita katakan teruslah berdoa, apakah kita harus terus di kamar? Tidak bisa. Mari kita bisa membina hubungan di mana saja dengan Tuhan. Hari-hari ini di mana saja kita harus konekkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Agar apa? Agar dapat ketenangan, kedamaian, kesukacitaan. Gonjang-ganjing dunia ini boleh menghantam pikiran, perasaan kita. Tapi ketika hati kita pautkan, kita dekatkan kepada Tuhan, kita terus membina hubungan dengan Dia, ada kekuatan, ada ketenangan, ada kedamaian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu arti berdoa itu ada sebuah relasi, hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sebuah kegiatan kita berdoa sesungguhnya, saudara. Membina hubungan dengan Tuhan tanpa henti berarti pikiran dan perasaan kita terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan keagungan Tuhan, dengan hati yang penuh percaya dan penuh pengagungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita ini penuh pengagungan, penuh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Kita terhubung dengan Dia selalu dimanapun kita berada, maka kita akan kuat, kita akan teguh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, Bapak bagaimana kalau saya galau, benar gak saya bisa berdoa? Ingat, kita diperintahkan tetaplah berdoa. Banyak ayat yang menyatakan janganlah engkau jemu-jemu berdoa. Dan kita juga diajarkan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Berarti dimanapun kita berada, hati kita, pikiran kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, damai dan sukacita mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Pak, kalau galau gimana Pak? Saya kan pikirannya galau, gak bisa dong berdoa. Ada memang yang berkata demikian. Tapi kita harus ingat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 26. Di sana dinyatakan ketika kita tidak dapat berdoa, Roh membantu menolong kita dalam keluh kesahnya untuk kita berdoa. Mungkin saja di dalam ayat ini ingin menyatakan ketika orang galau, orang yang tidak bisa berdoa, dia datang sujud kepada Tuhan. Tadi saya katakan baik kalau kita mengadukan satu doa pribadi secara khusus. Tapi ingat, doa itu tidak boleh terhenti. Dimanapun kita berada tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus membina hubungan dengan Tuhan. Amin. Nah kalau kita galau saudara, bagaimana? Kan kita sudah tahu ada ayat yang berkata Roh Kudus akan membantu. Roh Allah akan membantu untuk kita berdoa, berkeluh kesah. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika orang galau, orang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika pikirannya kacau, dia berusaha menguasai pikirannya, dia datang kepada Tuhan. Saat itu juga dia mampu berbahasa roh. Mungkin saja, karena apa? Memang janji Tuhan, Tuhan akan menolong dengan keluh kesah. Dan kita tahu ada bahasa roh yang dituliskan di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Berbahasa roh itu ada berbahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, hanya Allah yang mengerti. Mungkin saja itu saudara. Sedikit saya menyimpang saudara, tapi kita harus pahami, ketika kita galau mungkin saja Tuhan memberikan, menganugerahkan kita berbahasa roh, berdoa di dalam roh, berbahasa roh ya, kita tidak mengerti karena kita sudah tidak lagi bisa berkata-kata. Seringkali bisa saudara seperti itu. Karena beberapa orang saya jumpai ketika di dalam situasi gitu dia benar-benar mendapatkan jamahan kuasa Roh Kudus dan dia berkata-kata.
Tapi ingat, bukan berarti kita harus sombong ketika kita mendapatkan bahasa roh. Karena apa? Di dalam situasi kegalauan kita sedang dikuatkan Tuhan. Kenapa saya percaya? Mungkin saja orang yang galau itu dapat anugerah kasih karunia Tuhan, dia berbahasa roh karena Tuhan ingin menguatkan orang itu, ingin meneguhkan orang itu. Karena di dalam 1 Korintus 14 ayat 22 dikatakan, karena bahasa roh itu diberikan sebagai tanda bagi orang yang tidak beriman. Ketika iman kita lemah, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita tidak ada daya untuk menghampiri Tuhan. Dan Tuhan menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita supaya kita tenang. Dengan dibantu kita berdoa dengan bahasa roh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang bisa berbahasa roh, jangan bangga merasa lebih rohani. Dan juga jangan saudara ketika Bapak Ibu mendengar doa ini, oh kata Pak Ridwan, kalau berbahasa roh itu buat orang gak beriman. Jadi jangan nuduh juga, itu mah bahasa orang gak beriman. Jangan begitu saudara. Itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, diberikan untuk menguatkan seseorang. Dan jangan juga bahasa roh dijadikan sebuah indikasi orang itu merasa super, merasa hebat, merasa lebih rohani. Hati-hati. Tapi juga kita yang tidak diberikan, jangan juga menuduh orang itu tidak beriman. Biarkanlah itu. Pengalaman pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Tapi yang pasti ketika kita di dalam kesusahan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, sebagai wujud kita mau membina hubungan dengan Tuhan secara hati, pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan. Kita beroleh ketenangan. Kita beroleh kedamaian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terus berdoa. Dimanapun kita berada. Di dalam kita bergaul dengan teman. Mungkin kita melihat situasi yang kurang baik, kita doa. Bina hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan, kita minta damai sejahtera dari Allah. Dan kita minta orang yang memang mempunyai indikasi untuk tidak baik, kita berdoa dia berubah untuk menjadi baik. Itu membuat kita tenang, itu membuat kita damai. Intinya tetaplah berdoa. Jangan berhenti dimanapun kita berada. Bina hubungan dengan Tuhan. Koneksikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saja. Seperti apa yang diajarkan oleh pemazmur, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Siang dan malam, setiap saat, setiap waktu. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita tetap berdoa. Karena ketika kita berdoa, ada kekuatan baru. Ada kedamaian. Ada ketenangan. Dunia boleh gonjang-ganjing. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan kita semua. Mari terus kita berdoa dimanapun kita berada. Bukan 5 kali, bukan 3 kali, tapi tidak pernah berhenti. Bina hubungan dengan Tuhan. Hubungkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus saja. Haleluya, amin. Mari kita angkat sebuah pujian. Saya undang teman-teman untuk membantu saya. Kita ingin angkat sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dimanapun kita berada, kita ingin dekat dengan Tuhan. Karena dia hanya sejauh doa. Amin. Dia hanya sejauh doa. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya Dekat padamu. Iya, ada kekuatan baru.
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Biarlah kami Tuhan dekat-lekat hanya kepadamu Tuhan. Setiap saat Tuhan, hati kami pautkan hanya kepada Engkau saja. Pikiran kami arahkan hanya kepada Engkau saja Tuhan. Karena kami tahu bersamamu Tuhan ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita Tuhan. Biarlah ini Tuhan kami alami dalam setiap kehidupan kami umat percaya. Kami mau belajar taat Tuhan, untuk berdoa tiada henti, membina hubungan dengan Engkau dimanapun kami berada. Hati dan pikiran kami terpaut hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan, umat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang mendengar Tuhan kebenaran firman-Mu, mereka akan memautkan hatinya hanya kepada Engkau saja, mengarahkan pikirannya kepada Engkau saja, menyatakan Engkaulah kota benteng, keselamatan, kekuatan, dan mereka beroleh kemenangan demi kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba terhenti Tuhan berbicara, namun Roh Kudus-Mu terus Tuhan berbicara atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Haleluya. Berikutnya akan kami sampaikan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Shalom, Warta Sepekan edisi 15 Agustus 2021 akan tetap diadakan ibadah online melalui channel YouTube GBI Gria Bukit Jaya pada tanggal 22 Agustus 2021. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat melakukan scanning barcode yang tertera di layar atau dapat transfer ke rekening GBI Gria Bukit Jaya 52301914451. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai GBI Gria Bukit Jaya, dapat mengakses sosial media kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan Blogspot. Sekian Warta Sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah mendengarkan warta jemaat GBI Gria Bukit Jaya. Tiba saatnya kita ingin mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita nyanyikan bersyukur Bapa, aku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami telah mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan atas ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tuhan, tiada henti-hentinya Tuhan, kami senantiasa Tuhan mengingat akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami merenungkan setiap kehidupan kami atas pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, di mana Tuhan Engkau sudah berkata-kata melalui hamba-Mu Bapa, melalui setiap perkataan hamba-Mu Bapa yang kami mau Tuhan merenungkan dalam setiap kehidupan kami, yaitu berdoa Bapa. Karena Tuhan, karena ini bagian hidup kami Tuhan, doa ini Bapa. Ini bagian komunikasi kami kepada Engkau Bapa. Ini bagian respon kami kepada Engkau Bapa. Tuhan, ajar kami selalu Tuhan untuk bertekun dalam berdoa. Dalam setiap keadaan susah, dalam keadaan senang Tuhan, kami mau selalu Tuhan berkomunikasi melalui Engkau Bapa. Kami ingin selalu senantiasa bertanya dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang berkata-kata dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami ditegurkan Bapa. Biarkan Tuhan firman-Mu menjadi rema dan menjalani setiap kehidupan kami, menjadi kekuatan dan pedoman bagi kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang senantiasa selalu setia untuk melayani Tuhan. Di mana Tuhan gembala kami yang selalu Tuhan mau Tuhan mengiring Engkau Bapa dengan kesetiaannya dalam kehidupannya. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapa, berkati keluarganya Bapa. Kau berkati hamba-Mu dalam setiap persoalan hidupnya, dalam setiap kerinduannya Bapa, dalam setiap kesehatannya, dalam setiap studinya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa dalam setiap kerinduan hati gembala kami di tempat ini, tetapi kami percaya Engkau memeliharanya Bapa, memelihara senantiasa, memberikan sukacita daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kekuatan untuk gembala kami Bapa di tempat ini yang melayani-Mu Bapa. Berkati Tuhan untuk ibu gembala kami yang senantiasa menopang untuk menjadi istri yang bijaksana bagi keluarganya Bapa. Berkati kesehatannya, panjang umurnya Bapa. Berkati Tuhan dalam setiap kerinduannya Bapa. Berkati juga untuk anak-anaknya Tuhan, di mana Engkau senantiasa selalu memelihara anak-anaknya Bapa di masa mudanya Bapa. Berkati kesehatannya, berkati studinya Tuhan. Apapun yang mereka inginkan Tuhan, Tuhan mencukupkannya Bapa. Kami senantiasa Tuhan ingin mendoakan keluarga gembala kami di tempat ini Tuhan. Biarkan Kau mencukupkan dalam setiap apapun Bapa. Kami serahkan Tuhan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berdoa Bapa untuk gereja kami di tempat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di mana gereja-Mu Bapa bertahan Tuhan dari berpuluh-puluh tahun Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau senantiasa Tuhan memeliharanya Bapa. Dan kami mau Tuhan gereja ini bertumbuh rohani Bapa, bukan berdasarkan bertumbuh dalam setiap penglihatan kami Bapa. Kami mau Tuhan Engkau menjamah gereja ini Bapa dari pelayan-pelayannya yang senantiasa untuk setia melayani-Mu Bapa. Berkati Tuhan dari seisi dalam gereja-Mu ini Bapa. Pakai hati kami Bapa untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap keperluan gereja-Mu di tempat ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu mencukupkan yang terbaik Bapa.
Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga ya Tuhan yang selalu merawat gereja-Mu ini Tuhan, Bu Lili Bapa dan Joy Bapa. Kau senantiasa memberikan, memeliharakan Tuhan keluarga di tempat ini Tuhan, kesehatan. Dalam setiap apapun ekonominya Bapa, Engkau pulihkan Bapa. Kami yakin dan percaya pemelihara-Mu sungguh sempurna untuk Cilili Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan gereja-Mu di tempat ini. Dan berkati juga Tuhan untuk negara kami Indonesia. Bapa, kami sungguh-sungguh Tuhan sebagai manusia sangat lemah ini Bapa. Kami berpikir kapan berakhir Tuhan masalah ini Bapa di negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap doa-doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Kami yakin dan percaya Tuhan. Beri kami Tuhan satu keyakinan, satu kekuatan daripada-Mu Bapa, agar kami bisa menjalani dan melewati setiap hari-harinya Bapa di negara Indonesia ini Bapa. Biarkan kemuliaan-Mu Bapa turun Tuhan atas negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau Tuhan negara kami dipulihkan Tuhan. Kami mau Tuhan negara kami taat Tuhan dengan setiap peraturan Tuhan pemerintah yang melaksanakannya Bapa. Tuhan, kami tidak mau ada kekacauan dalam negara ini Bapa. Kami mau Tuhan menghormati satu sama lain Bapa. Kami mau Tuhan pemerintah yang dari terkecil sampai terbesar, sampai presiden kami Tuhan Jokowi dan wakil presiden kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau melingkupinya Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau jagai Bapa. Dengan kuasa tangan-Mu Bapa. Kau ikut campur tangan Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Karena Engkau yang lebih tahu Tuhan negara kami. Dan kami tetap percaya Tuhan, suatu saat nanti kami melihat kemuliaan-Mu Bapa. Indonesia sudah pulih. Kami bersorak-sorak atas ikut campur tangan Tuhan dalam Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia sehat semuanya Bapa. Begitupun kami ingin selalu mendoakan Bapa. Setiap rencana-rencana dalam negara ini Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini Bapa, dalam setiap segi ekonomi, dalam setiap segi apapun Bapa yang kami khawatirkan, kami telah dicukupkan Bapa. Kami tak usah takut Bapa, karena kami punya Allah seperti Engkau Bapa. Kami yakin dan imani Bapa. Berkati Bapa setiap DPR, MPR, semua anggota Polri, polisi dan semuanya Tuhan, Kau jagai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan negara Indonesia diberikan ketentraman Tuhan, kesejahteraan Bapa yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, berkati juga Tuhan para jemaat-jemaat-Mu yang sudah menonton live ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, itulah kerinduan mereka Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati keluarganya, Kau berikan kesehatan, kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Bapa. Ini hati kami yang melayani dengan tulus. Kau yang mengetahui setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin mengakhiri dan kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan saja. Haleluya. Saya serahkan pada hamba-Nya. Hamba percaya Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Dalam situasi kondisi seperti yang mereka hadapi saat ini, Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Usaha mereka tetap bertahan karena Engkau selalu menopang. Pekerjaan mereka tetap dapat dikerjakan karena Engkau selalu menyertai Tuhan. Dan hamba percaya semua umat-Mu dalam pengawasan-Mu, dalam penjagaan-Mu. Dan hamba percaya berkat-berkat-Mu limpah atas mereka semua. Dan apa yang mereka perbuat Kau buat berhasil ya Bapa. Yalah ya Tuhan kami percaya Tuhan, tidak ada satu umat-Mu yang terlantar, karena Kau maha kuasa, maha mulia. Dan saat ini hamba mengangkat tangan, dan seluruh umat-Mu Tuhan, umat GBI Gria Bukit Jaya dan siapapun Tuhan, mendengar kebenaran firman-Mu dalam berkat-Mu, karena berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.